سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan kalau ada ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang nama dan sifat Allah Al-Hafiz. Al-Hafizu secara umum diterjemahkan dengan zat yang maha pemelihara. Jadi Allah sebagai Al-Hafiz adalah zat yang maha pemelihara. Kata Al-Hafiz ini berasal dari kata hafidho yang mengandung makna memelihara serta mengawasi. Dari makna ini kemudian lahir makna menghafal, tidak lengah dan menjaga. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Jadi semua kita itu hakikatnya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Allah itu Rabbul Alamin. Jadi Allah itu pemelihara alam semesta, pendidik alam semesta. Allah itu Tuhan seru sekalian alam. Maka karena kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, maka serahkanlah apa-apa yang terkait dengan pemeliharaan kita ini seutuh-utuhnya dalam hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sebelum di dunia dalam pemeliharaan Allah, sekarang di dunia juga dalam pemeliharaan Allah, setelah dunia ini pun yang memelihara kita juga Allah. Jadi menjalani hidup itu kalau kita yakin bahwa kita dalam pemeliharaan Allah, ya kita akan tenang. Kenapa? Karena yang memelihara kita itu Allah yang maha baik, Allah yang maha kaya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang gemar menutup aib hamba-hambanya, Allah yang gemar memaafkan, mengampun dan memaafkan. Jadi harusnya kalau kata para ulama, kalau seorang anak yang punya seorang ayah yang kaya, yang baik hati, full power misalnya, itu saja tenang menjalani hidup, apalagi kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha tadi itu. Kita ini naik bis, gak kenal sama sopirnya, naik pesawat gak kenal sama pilotnya. Tapi karena kita tahu ini yang nyopir ahlinya, kita ya tenang, naik bis itu ya tenang, naik kereta dengan masinis yang kita gak kenal itu ya kita tenang, naik pesawat kita ya tenang. Kenapa? Karena kita yakin ini yang nyopir ahlinya. Nah kalau kepada sopir, kepada pilot, kepada masinis saja kita bisa tenang, masa kepada Allah kita gak tenang? Itulah kenapa para kekasih-kekasih Allah itu kalau bahasa Qur'annya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pokoknya mereka kalau perihal masalah dunia itu pokoknya mereka enggak sedih, enggak takut. Enggak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia yakin dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memelihara dia itu adalah Allah yang maha segala-galanya tadi itu. Makanya sebagian para ulama menyebutkan bahwa ketenangan itu ada pada keyakinan. Ada pada keyakinan dan keridhaan terhadap semua keputusan Allah, itu ketenangan. Sementara keresahan, kekhawatiran itu ada pada keraguan dan ketidakrelaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Makanya asal kita mau baik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah hidup kita itu menjadi tenang. Hanya memang seringkali yang mencuri kebahagiaan kita hari ini adalah kesedihan kita di masa lalu dan kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Yang seringkali mencuri kebahagiaan kita hari ini sehingga kadang kita lupa bersyukur. Jadi saya ulang, yang seringkali mencuri kebahagiaan kita hari ini adalah seringkali adalah kesedihan kita di masa lalu dan kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Sehingga kadang kita lupa bersyukur di hari ini. Padahal ketika kita mensyukuri apa yang terjadi hari ini, tanpa kita sadari kebahagiaan yang lebih besar itu sedang mengantri menuju kepada kita. Saya ulang, padahal kalau kita mensyukuri pada kebahagiaan kecil yang terjadi pada hari ini, itu sebenarnya kita sedang kepada kita itu mengantri kebahagiaan yang lebih besar lagi. Itu kan diantara makna wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu diantara maknanya. Allahu Akbar. Masa depan itu boleh direncanakan, tapi tidak boleh dikhawatirkan. Itu kalau bahasa sederhananya para ulama itu.
Jadi masa depan boleh direncanakan. Kita boleh punya cita-cita, keinginan. Allah persilakan. Malah kalau niat kita baik, cita-cita kita baik, belum terlaksana pun sudah dikasih pahala kan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi hidup itu masa depan itu boleh direncanakan, boleh diniatkan, boleh. Jadi masa depan itu boleh direncanakan tapi tidak boleh dikhawatirkan. Kalau kita yakin Allah pemelihara kita, kita tidak boleh khawatir terhadap masa depan kita. Karena saya ulang, yang sering kali mencuri kebahagiaan kita hari ini adalah kesedihan kita di masa lalu dan kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Nah, maka siapapun yang yakin Allah sebagai pemelihara hidupnya, dia tidak akan khawatir. Nah, begini ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal. Allahu Akbar. Ya kalau bahasa sederhananya, konon kata Pak Mario Teguh itu kan, orang-orang ekonomi menengah ke atas di Amerika itu malah banyak yang bunuh diri. Saya ada jamaah punya suami orang Korea itu, dia cerita saudara-saudaranya yang masih belum masuk Islam ya, itu beberapa bunuh diri, dan itu bukan dalam konteks karena kesusahan, karena kekhawatiran, kekhawatiran, kekhawatiran yang nggak jelas itu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita kembalikan pada konteks kekitaan itu ya tadi itu, jangan pernah kita khawatir. Kenapa? Karena kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hafizah dalam pengertian yang memelihara. Nah, terus kemudian saya teringat juga dengan cerita ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama beliau. Beliau seorang ustadz, praktisi pendidikan, psikolog Beliau itu saat itu beliau cerita, saya kalau kata beliau ya, saya gagal dengan 2 anak saya yang pertama, kata beliau. Beliau merasa gagal dengan 2 anak pertama beliau. Beliau cerita sebab kegagalannya, walaupun akhirnya berhasil insyaallah. Kata beliau gini, saya ini dulu sangat yakin dengan kemampuan saya, kata beliau. Pertama saya ustadz, karena dia ngajar otomatis pengetahuan agamanya luas. Terus saya psikolog, kata beliau. Saya praktisi pendidikan. Saya merasa confident, percaya diri lah bahwa saya pasti bisa mendidik anak-anak saya. Nah, tapi rupanya saya malah gagal. Saya merenung di mana letak kesalahan saya. Padahal saya sudah lengkapi diri saya dengan ilmu agama, dengan ilmu psikologi, dan beliau praktisi pendidikan beliau itu. Nah, terus penulis buku lagi beliau. Di mana letak salahnya saya? Beliau koreksi terus. Kata beliau, kenapa saya kok gagal dengan 2 anak saya yang pertama? Setelah itu beliau sampailah pada satu kajian ketika membahas surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang memelihara alam semesta ini, yang mendidik alam semesta ini. Di situ beliau bertobat, minta ampun kepada Allah. Beliau baru sadar, ternyata oh ya Allah, ternyata bukan saya, pendidik sejati itu bukan saya. Jadi pendidik yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita tidak melibatkan Allah dalam pendidikan terkait dengan anak-anak kita, termasuk untuk diri kita sendiri. Maka libatkan Allah selalu. Maka peran doa itu sangat penting ternyata dalam rangka untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu kenapa saya kalau membaca sejarah ibu-ibu yang solihah zaman dulu sampai anaknya menjadi anak-anak yang solihah, yang soleh-solihah, menjadi ulama-ulama besar, ternyata riyadhah mereka itu luar biasa. Riyadhah, tirakat kalau orang Jawa bilang, luar biasa. Saya sampai pernah tahu ada seorang ibu itu yang putra-putrinya boleh dikata menjadi tokoh semua lah dengan izin Allah. Itu hampir tiap malam satu anak itu dibacakan Al-Fatihah 41 kali. Padahal karena kita tahu dalam Al-Fatihah itu pada saat wa iyyaka nasta'in itu kan Allah bilang wali abdi ma sa'al. Bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Dan kemudian ada juga seorang ulama besar yang putra-putrinya banyak punya pesantren di daerah Jember sana itu, namanya Mbah Sidik. Itu untuk meriadhoi putra-putrinya itu pokoknya beliau itu hampir tiap hari itu ya boleh dikata khatmul Quran. Hampir tiap hari. Karena beliau itu kalau ada waktu senggang yang dibaca Al-Quran. Dan beliau termasuk yang rajin bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qaddarullah. Melalui riyadhah seperti itu ternyata putra-putrinya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa.
Jadi nggak cukup kita hanya mengandalkan manajemen dan kemampuan kita dalam mendidik anak, tapi kita terutama bukan hanya juga, tapi terutama harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita, termasuk untuk mendidik diri kita sendiri dengan cara memperbanyak doa tadi. Nah, saya secara pribadi ketika kemudian misalnya anak saya kok rodok mbalelo gitu, dan namanya manusia pasti ada mbalelonya itu saya biasanya tidak langsung menyalahkan anak saya biasanya koreksi diri, ya mungkin tahajud saya yang kurang bagus, atau mungkin doa saya sedang kurang untuk anak-anak saya. Nah, akhirnya disitulah kita maksimalkan doa tadi itu. Ya namanya manusia, kita berusaha, tapi jangan lupakan Allah, itu yang terpenting. Jadi libatkan selalu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan sekelas kita Pak yang orang biasa ini. Sekelas ulama besar seperti Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah rahmatan wasiatan saja pernah diuji oleh Allah punya anak yang dawablek Pak. Dawableke pol-polan Pak. Ulama besar. Karyanya itu ratusan Imam Suyuti itu. Salah satu karya fenomenal beliau kan diantaranya yang populer di masyarakat awam kan Tafsir Jalalain itu diantaranya. Dan tentu karya beliau banyak sekali. Itu hanya salah satunya saja. Itu pernah diuji oleh Allah punya anak yang dawableke pol-polan. Imam Suyuti itu enggak ada henti-hentinya berdoa terus untuk anaknya. Tentu dinasihati, tapi doa itu terus itu. Sampai di suatu malam beliau itu diceritakan dalam manaqib beliau itu, dalam biografi beliau itu capek dengan anak yang satu itu dawableke pol-polan, capek, diserahkan sama Allah anak itu. Ya Allah, kata beliau, kalau memang anak ini nggak bisa didandani lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, udah matikan aja lah. Itu diserahkan sama Allah dengan kalimat seperti itu. Kalau sudah nggak bisa didandani lagi anak ini, sudah saya serahkan padamu ya Allah, matikan aja lah katanya. Kalau memang nggak bisa didandani. Lah Allah kan nggak bisa dandani Pak. Allah masa nggak iso. Itu kan mirip dengan gini loh Pak. Anak kita yang masih kecil itu punya mainan, terus rusak mainannya, Pak. Kita kan kasih dia mainan tuh. Dia kan seneng sama mainan itu. Biasanya orang tua kalau anak kita kasih mainan dia seneng kan, kita ikut seneng ya. Kita ikut seneng. Akhirnya anak ini mainlah ini anak kita ini sama mainan itu, rusak Pak mainannya, Pak. Datang sama kita. Pak, mainanku rusak, Pak. Mainanku rusak. Karena kita sayang sama dia, kita bantu benerin nggak kira-kira? Kita bantu benerin. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita dan kita tahu anak kita senang sama mainannya itu. Maka ketika kita diberi amanah anak oleh Allah, kemudian untuk wablake pol-polan, itu kita datang menghadap kepada Allah. Seolah mau bilang, ya Allah ini rusak ini anak saya. Imam Suyuti itu kira-kira gitulah. Ini kalau memang nggak bisa didandani ya Allah, udah matikan aja lah. Dan Allah nggak mungkin nggak bisa dandani kan. Maka pada malam itu di mana Imam Suyuti berdoa itu, dilihatlah anaknya itu. Ternyata anaknya itu hilang. Dicari itu tidak ada. Piye ya anak siji. Didoakan kok malah ngilang ini. Akhirnya singkat kata singkat cerita, dicari sana nggak ketemu. Punya usut baru diketahui bahwa putranya itu berada di Maroko. Minggat ke Maroko, mondok Pak. Alhamdulillahnya mondok pada seorang ulama besar. Pulang-pulang jadi ulama besar putra Imam As-Suyuti. Yang nakal itu malah jadi ulama besar. Masya Allah. Maka kita ini jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena yang mendidik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut teori Pak, harusnya yang jadi nabi kan Samiri. Karena Samiri itu didikannya malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa itu didikannya siapa? Fir'aun. Kalau menurut teori loh ya, kalau menurut teori itu harusnya yang jadi nabi kan Samiri. Makanya Samiri itu kan kekesalan aja ketika yang dipilih itu kok Musa. Yang dipilih kok Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Ya kan suka-suka Allah, kalau Allah berkehendak apa? Tapi ya karena Allah tadi maha mendidik hamba-hambanya, walaupun didikannya tinggal di lingkungannya Fir'aun maksud saya, itu ya kalau Allah berkehendak ya mau apa? Dan Quran menceritakan itu bagaimana Nabi Musa itu makan dari hartanya Fir'aun, dan kita tahu bagaimana kelakuannya Fir'aun. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Makanya saya ulang, jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita, termasuk untuk pemeliharaan diri kita dan pemeliharaan hidup kita seluruhnya. Itu seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang berkata begini, kok seperti tidak kunjung ada perubahan sama sekali. Disitulah letak ujiannya.
Ketika kita mengatakan kayaknya sia-sia deh, ya udah sia-sia betul. Kan ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku ini berpersangkaan hambaku kepada aku. Tapi kalau kita masih optimis dengan keyakinan bahwa pasti masih ada harapan dari Allah, pasti ada harapan yang saya gantungkan kepada Allah terkait dengan ijabah harapan saya ini, maka jangan khawatir, Pak. Ya, jangan khawatir. Kalau dalam hadis Al Hakim, orang yang berdoa kepada Allah itu selama tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan bahwa doaku tidak akan dikabulkan, dia akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Yang pertama dipercepat pengabulannya, atau yang kedua ditunda pengabulannya, atau yang ketiga diganti dia dengan diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Semuanya sama Allah itu harus banyak serahkan sama Allah, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Dan jangan pernah berkata kayaknya nggak ada hasilnya, jangan. Kalau begitu kita ngomong nggak ada hasilnya, ya nggak ada hasilnya betul. Karena itu merupakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Al-Hafidz tadi dimaknai dengan yang mengawasi, karena semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, nanti di mahsyar itu Allah sudah siapkan untuk kita saksi hidup dan saksi mati. Saksi hidup dan saksi mati sudah Allah siapkan, dan itu kita nggak bisa kemana-mana, Pak. Karena di situ sudah disaksikan dalam sebuah sistem yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yang kita nggak bisa ngelak. Saksi hidup yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Itu udah cukup. Sebenarnya dengan kesaksian Allah udah cukup, udah wassalam, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain itu udah. Ternyata Allah nggak berkenan sendiri jadi saksi. Allah berkenan melibatkan hamba-hambanya. Ada raqib dan atid, pencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Ini catatannya lengkap, Pak. Catatan ini kita nggak bisa ngelak lagi. Terus yang kedua, para nabi dan rasul itu menjadi saksi kita semua. Semua yang kita kerjakan itu ditampakkan kepada para nabi kita, Pak. Ini hari ini kita ngaji, kita sebut nama beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tahu, Pak. Dan Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, hidupku di tengah-tengah kalian itu bagus. Karena kalau kalian ada masalah apa-apa, kalian bisa langsung tanya kepada saya dan saya bisa langsung jawab. Kalau kalian punya masalah, aku langsung bisa bantu untuk selesaikan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aku mati, kata beliau, maka itu lebih baik bagi kalian juga, karena aku berada di sisi Allah. Sehingga kalau kalian berbuat baik, ya nanti akan saya doakan semoga kebaikan kalian terus menjadi baik. Kalau kalian buruk, aku langsung akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Nabi kita itu begitu, Pak. Kayak umat yang dablek itu mesti dimintakan ampun. Sak greget-greget gitu. Makanya kita tadi berdoa semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan itu Nabi jadi rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu Nabi jadi saksi, Pak, nanti. Yang ketiga, yang keempat sesama kita, Pak. Jadi saksi nanti. Saya lihat Ustaz Imam tadi sholat jadi imam, kemudian siapa imamnya? Pak Ustaz Imam. Ustaz Imam jadi imam. Ustaz Imam menjadi saksi saya ngaji hari ini. Pak Irnensif misalnya dan bapak-bapak yang lainnya, Pak Afriansa Pak, itu dan lain sebagainya. Jadi artinya kita jadi saksi, Pak Amir gitu. Beberapa saya nggak hafal loh. Jadi singkat cerita kita ini jadi saksi. Saya apalnya Pak Notaris kita semuanya. Kalau namanya saya lupa saya. Pokoknya intinya satu, semua kita jadi saksi, Pak, nanti. Dalam hadis Sahih Muslim itu diceritakan, dan itu ada dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Nanti dipanggil, Pak, kamu jadi saksi dia berbuat baik. Ya Allah, itu kita sama-sama dapat poin kebaikan. Yang repot kalau kita menjadi saksi keburukan, Pak. Itu 2 pertanyaannya. Kamu lihat dia nyolong, iya ya Allah. Sudah kamu berusaha merubahnya enggak? Itu yang repot itu, Pak. Kalau kita mengatakan, cuek aja ya Allah, surga dia bukan urusan saya, neraka dia juga bukan urusan saya. Sudah kalau begitu kita awalnya jadi saksi, langsung statusnya naik, Pak. Jadi terdakwa langsung, nggak pakai disangka. Kalau sama Allah nggak pakai nyangka, Pak, langsung sikat. Nah, tapi kalau kita ngomong, ya Allah, hamba mau tegur pakai kekuasaan, hamba nggak punya kekuasaan. Hamba mau nasihati, galakan dia ya Allah. Tapi saya punya doa. Selama ini saya mengingkari keburukan dia dan saya selalu mendoakan dia. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Nah, kalau kita sudah berkata seperti itu, kita aman, Pak. Itu walaupun itu aful iman, selemah-lemahnya iman.
Makanya dalam seorang muslim kan tidak boleh cuek terhadap keadaan sekitar, Pak. Kita tahu depan kita ada kemungkaran, tidak boleh kita cuek. Maka paling enggak gerak hati, semoga Allah berikan dia hidayah, semoga Allah berikan dia hidayah. Paling enggak gitulah gerak hati kita, mengingkari keburukan itu dan sambil kita berdoa semoga dapat hidayah. Itu paling tidak seperti itu. Allahu Akbar. Itu mengawasi, itu saksi hidup. Belum saksi mati. Saksi mati yang sudah Allah siapkan untuk kita, pertama anggota tubuh kita ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua bicara, Pak. Repot ini udah enggak bisa kemana-mana kita ini, Pak. Astagfirullah. Ini baru anggota tubuh. Belum lagi nanti bumi ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi ini menceritakan kabar yang terjadi di atasnya. Masjid ini sepertinya aja, Pak, mati. Tapi nanti dia bicara. Oh iya, hari ini ada kuliah subuh. Ya, hari ini ada sholat berjamaah. Oh iya, ini semua bicara. Karpet-karpet semua bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini Pak Hardianto nggak kelihatan kemana, Pak? Apa? Oh, ke Jogja beliau. Ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Terus kalau di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu bahkan dikutip riwayat nanti bahkan hari itu menjadi saksi, Pak, hari. Ini hari apa? Ahad, besok Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, As-Sabat, hari Ahad lagi. Itu semua jadi saksi, Pak. Kemana kita mau pergi kalau semua jadi saksi seperti itu? Maka bersyukurlah bagi siapapun yang mumpung masih di dunia, dia gemar-gemar bertaubat minta ampun kepada Allah, gemar-gemar memaafkan sesama, dan gemar menutupi aib saudaranya sesama muslim. Kalau kita gemar melakukan 3 hal ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah potensial kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu, dengan kita taubat, kalau bahasa hadis qudsinya, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Kalau di bahasa Al-Qur'annya, Allah akan ganti yang buruk dengan yang baik. Terus kemudian yang kedua, kalau kita rajin memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Dengan memaafkan kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita gemar menutup aib saudara kita, aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini ya tidak hanya Anda tapi juga saya, hendaklah diamalkan dengan sebaik mungkin. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus dari dua makna memelihara dan mengawasi tadi itu, maka kemudian lahir makna menghafal. Allah tidak mungkin lupa, maksudnya tidak lengah. Allah nggak mungkin lengah karena semua dipantau dan dalam pengawasan Allah tanpa lengah sedikit pun. Karena Allah itu wala yauduhu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu nggak ada lengahnya sama sekali. Kemudian Allah sebagai zat yang maha menjaga hamba-hambanya. Semua kita itu sebenarnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat kita. Hanya saja yang sering kali merusak penjagaan Allah itu kita. Saya ulang ya, semua kita sebenarnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seringkali yang merusak penjagaan kita adalah, yang seringkali merusak penjagaan Allah untuk kita itu kita, seringkali. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Kalau kita cermati gini deh. Di daerah-daerah kayak kita di Indonesia atau daerah tropis itu, setiap gunung atau bukit itu seringkali di atasnya Allah tumbuhkan pohon-pohon yang akarnya panjang. Di antara hikmahnya apa coba? Supaya kalau terjadi hujan itu tidak longsor. Karena fungsi akar itu menahan air itu dengan izin Allah sehingga tidak terjadi longsor. Nah, tapi karena keserakahan manusia, pohon itu ditebang, diganti dengan pohon yang akarnya pendek. Sehingga terjadi tanah longsor dan lain sebagainya itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu kenapa coba? Ya karena ulah-ulah tangan manusia. Ya, tubuh kita ini sudah Allah jaga dengan tata sistem yang sudah sangat baik. Tapi ketika kita berlaku berlebihan, misalnya beraktivitas secara berlebihan atau istirahat secara berlebihan, makan secara berlebihan, apalah yang berlebihan, akhirnya yang rusak penjagaan dalam diri kita oleh Allah itu siapa yang rusak? Kita sendiri. Nah, makanya kalau kita ini yang ngomong juga baru bisa ngomong aja Pak, kita semua belajar.
Kalau kita ngikuti tata aturan Nabi dalam kehidupan terkait dengan fisik aja, itu kita sehat loh Pak. Karena Nabi itu dari sejak lahir sampai meninggal itu sakit itu hanya 2 kali. Itu pun karena faktor eksternal. Dan beliau itu betul-betul makannya itu ya halal, thayyib dan tidak berlebihan itu. Itu beliau, halal, thayyib dan tidak berlebihan. Itu beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita ngikuti betul aturan Nabi itu ya Masya Allah, insya Allah kita betul-betul terjaga. Cuman seringkali tadi yang merusak penjagaan diri kita siapa tadi? Diri kita sendiri. Nah, makan sate kok nggak puas dengan 3 tusuk kok maunya 10 tusuk. Kadang 10 sih masih nambah lagi jadi 15 tusuk. Apalagi kambingnya kambing muda. Mudanya muda banget lagi, masih batibul di bawah 3 bulan itu. Dan seterusnya itu. Mengkonsumsi gula ya tidak ada masalah sebenarnya, kalau berlebihan kan juga menjadi masalah. Kacang itu ya enak Pak. Kacang itu enak, apalagi sambil merayakan kekalahan klub sepak bola kita. Itu kan kacang. Tapi kalau sendiri habis 2 kilo ya insya Allah lah, insya Allah. Asam uratnya atau apanya itu. Jadi saya ulang, yang sering kali merusak penjagaan kita siapa tadi? Diri kita sendiri. Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ternyata tidak hanya dunia kita yang dijaga oleh Allah, bahkan akhirat kita pun dijaga oleh Allah. Sebenarnya saya ulang, akhirat kita pun itu dijaga oleh Allah. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan apa? Kata beliau itu, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umat itu pasti masuk surga kata Nabi. Kecuali yang enggak mau kata Nabi. Berarti yang enggak mau itu yang enggak menurut penjagaan Allah, Pak. Sahabat nanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fa huwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang tidak mentaatiku dialah yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi pertanyaannya, kita mau enggak taat pada ketentuan Allah dan Rasulnya? Dan ini rumusnya. Agama ini dibuat oleh Allah sedemikian rupa, itu sesuai dengan fitrah manusia, Pak. Agama ini, agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang dibuat oleh Allah sedemikian rupa sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga kalau kita betul-betul manusia, kita tidak akan berat, Pak, mengamalkan agama ini. Karena begitu kita berat, ada 2 kemungkinan. Pertama, kita bukan manusia. Atau yang kedua, Pak, kita tidak tahu ilmunya, Pak. Karena dalam Islam itu begitu kita terasa berat, ada keringanan, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh sholat misalnya, dalam rukun Islam aja sholat misalnya, nggak mampu berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tidur, miring dulu kalau bisa, nggak bisa miring sambil telentang. Terus silakan sholat semampunya, walaupun hanya dengan kedipan mata, walaupun mungkin tanpa tayamum, tanpa wudhu, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya kesadaran dalam hati saja misalnya. Karena pernah ada seorang kiai itu sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi begitu dengar adzan badannya gerak, Pak, gerak. Tapi ya nggak butuh, nggak bisa merintah orang untuk membutuhkan beliau. Allahu Akbar. Jadi yang penting kesadarannya itu. Nah, dan disitulah pentingnya kita ini mengerti keringanan-keringanan dalam agama. Sampai akhirnya kalau udah nggak bisa sholat pakai hati ya disolatkan. Seperti. Kita bicara puasa, saum misalnya. Begitu kita tidak mampu saum karena penyakit misalnya, Allah suruh apa kita? Berbuka. Nanti diganti di hari yang lain. Kalau ternyata di hari lain nggak bisa ganti karena penyakitnya modelnya menahun, cukup dengan apa? Membayar fidyah. Coba kurang apa agamanya? Dan fidyah itu nggak berat loh, karena satu hari itu kalau kita mau pakai beras itu 7 ons, 1 liter beras lah kalau bahasa kita. Atau beli makanan matang juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih uang, karena perintahnya ngasih makan bukan ngasih uang. Kalau ngasih uang nanti takutnya buat beli pulsa, Pak, atau buat beli paket data. Jadi kasih beras atau kasih makanan matang silakan, tidak ada masalah. Kalau beras itu biasanya 1 liter. Kalau makanan matang yang layak makan lah. Nasi Padang kota itu berapa? 20 layak, udah layak 20 ya. 20 udah layak. Itu seperti itu. Agama ini ringan sekali. Dan andaikan pun misal dia tidak mampu membayar fidyah kayak zaman Nabi itu, maka silakan cari orang yang mampu untuk membantu dia membayar fidyah itu, dan tidak ada masalah. Tinggal datang aja kepada siapapun yang mungkin dia bisa kena kalau dia mau. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat
ketika dia jebol di bulan Ramadan menggauli istrinya, kata Nabi, udah puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja nggak kuat ya Rasulullah, gimana kalau 2 bulan berturut-turut? Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu kamu merdekakan budak. Tidak mungkin lah ya Rasulullah, saya nggak kuat beli budak, saya ini orang miskin. Ya sudah, ini kamu kamu kasih makan 60 orang miskin. Saya ini paling miskin ya Rasulullah, saya nggak punya. Akhirnya udah, ini karena ini masya Allah ya, Nabi kasih dia kurma secukup untuk dibuat makan 60 orang miskin. Kata Nabi, sudah, ini kasih makan kamu dan keluarga kamu. Udah. Seringan itu agama itu sebenarnya, kalau kita tahu ilmunya. Cuma kan kadang orang nggak tahu keringanan-keringanan dalam agama itu. Zakat hanya bagi yang mampu. Zakat hanya bagi yang mampu. Dan itu pun setelah dipotong operasional, muknah. Karena ada pernah orang nanya ke saya, Ustadz, saya ini kerja di bidang periklanan pokoknya itu. Itu dari bos saya, kadang saya dikasih pinjaman 3 miliar. Itu nanti Ustadz, dari 3 miliar kalau saya jalankan, itu sekian puluh tahun yang lalu ya pertanyaan, udah lama pertanyaan ini. Dari 3 miliar itu paling saya dapat untung bersih masuk kantong saya itu 100 juta Ustaz. Masuk kantong saya pribadi itu bersih itu 100 juta kata dia. Pertanyaan saya, Ustaz, zakatnya itu yang mana yang saya zakati? Karena ini jawaban, karena kata beliau pernah ada seorang ustadz bilang itu dihitung dari 3 miliarnya itu Ustaz. Kalau dihitung dari 3 miliarnya Ustaz, itu 1 miliarnya udah 25 juta. Terus kemudian kali 3, 75. Lah kok oleh apa terus? Belum yang 100 juta katanya. Maka saya jawab, itu ustadznya terlalu semangat itu. Terlalu semangat itu saya bilang. Ya gini Pak, yang wajib Bapak keluarkan zakatnya itu yang uang Bapak. Yang 3 miliar itu uang siapa? Uang bos saya. Kembalikan ke bosnya Bapak, bukan ke Bapak lah. Yang Bapak keluarkan itu yang bersih, yang sudah Bapak terima itu yang dari 100 juta itu saya bilang. Itu pun setelah 1 haul. Saya bilang wajib. Kalau di awal boleh, zakat itu di awal boleh, tapi di akhir ya wajib. Kalau masih mencapai nisabnya. Saat itu nisabnya baru berapa puluh juta gitu ya. Sekarang udah 100 juta itu nisabnya kira-kira sekarang segitu malah kalau sekarang itu. Kurang lebih segitulah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, agama ini mudah sebenarnya. Cuman kadang orang tidak paham tentang kemudahan-kemudahan dalam agama ini sehingga dia merasa berat. Sampai pernah ada juga jamaah saya bilang, saya baca tabel Ustaz. Saya baca tabel untuk sewa menyewa seperti rumah itu dihitung dengan harga rumahnya. Nah, beliau nanya, itu tabel zakat lembaga amil zakat nasional Pak. Saya nggak sebut nama lembaganya. Dia nanya, saya itu punya rumah saat itu ya. Pertanyaan ini sama, beberapa tahun yang lalu juga pertanyaannya. Orang Villa Taman Kartini, dia nanya, saya punya rumah Ustaz. Harganya kira-kira 1 miliar. Saat itu ya beliau sewakan, nilai sewanya saat itu mungkin kurang strategis atau bagaimana, itu 25 juta per tahun saat itu. 25 juta per tahun. Lah kalau saya hitung dengan harga rumah saya dapat apa Ustaz? Karena 1 miliar aja sudah 25 juta kata dia. Maka saya jawab gini, laki-laki ini yang bikin tabel itu terlalu semangat. Di dalam masalah ijaroh, sewa menyewa, itu kan bukan pemindahan hak. Itu kan jual manfaat. Jadi sewa menyewa itu kalau dalam hukum Islam itu memang menjual manfaat. Iya, bukan menjual barangnya. Jadi beda, jual beli rumah dengan jual beli manfaat itu beda. Jadi yang Bapak zakat itu ya cukup yang manfaatnya itu. Jadi bukan rumahnya. Karena kalau mau dihitung, rumah dihitung itu di restoran itu, sendok, garpu, piring, hitung semua itu kompor-kompor juga. Kalau mau ngitung kan tidak dihitung itu. Nah, makanya saya ulang, ijarah itu asasnya jual beli manfaat, bukan jual beli barang. Sehingga tidak harus dihitung pokoknya. Cukup hasil itu pun kalau mencapai nisab dan haulnya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah ini, agama ini banyak keringanan-keringanannya. Beberapa orang kadang merasa berat, yaitu tadi pertama mungkin sudah bukan manusia, atau yang kedua tidak paham keringanan-keringanan dalam agama. Karena di agama ini banyak sekali rukhsah, keringanan-keringanan, mustasnayat, pengecualian-pengecualian itu banyak sekali. Asal kita mau belajar. Nah, cuman kadang ya tadi orang nggak sampai mau belajar. Haji juga hanya bagi yang mampu. Malah bisa diwakilkan kalau memang betul-betul tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan haji, baik karena tua, renta atau meninggal dunia,
Atau bisa jadi karena sistem sekarang, bisa jadi. Nah, maka bisa saja orang membatalkan haji dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi saya ulang ya, Allah itu menjaga akhirat kita sehingga kemudian jaminannya semua kita masuk surga. Kecuali yang enggak mau. Nah, untuk mau itu kan cukup mentaati Allah dan Rasul, dan ketaatan ini mudah. Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Begitu kita sulit, langsung Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan bukan kesulitan. Makanya ada kaidah yang berkata al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang sulit langsung menarik pada kemudahan. Begitu kita kondisi sulit, langsung ada kemudahan-kemudahan di situ. Itu seperti itu. Itu asas dalam agama kita itu, Pak. Allahu Akbar. Makanya dan ini belum lagi manfaat dari ketaatan. Sering saya sampaikan ya, tidak ada hal yang diwajibkan dalam agama ini hingga wajib banget, Pak. Kecuali di balik itu ada manfaat yang sangat luar biasa untuk diri kita dan rugi, Pak, kalau kita tinggalkan. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, kecuali di balik itu ada bahaya yang menganga, yang itu buruk bagi kita kalau kita terjang. Sebut ya, ini sering saya sampaikan, sebut saja misal sholat 5 waktu. Ini kan wajib banget ini. Anda tinggal searching aja manfaat gerakan sholat 5 waktu itu. Manfaatnya sangat luar biasa. Yang kalau kita tidak kerjakan rugi, Pak. Kenapa? Karena manfaatnya yang luar biasa. Belum rahasia-rahasia waktu sholat yang dihubungkan dengan pergerakan matahari itu. Dalam pengobatan versi Cina itu. Itu ternyata ada manfaat yang sangat luar biasa. Belum rahasia bacaan Al-Qur'annya. Itu baru ngomong dunianya, Pak. Belum ngomong akhiratnya. Itu manfaatnya sudah sangat luar biasa. Makanya ini yang sering saya sampaikan. Saya kalau ngomong ke anak saya, itu saya bilang, "Mas, kamu jangan bodoh." Saya bilang gitu. Cuman karena saya orang Jawa Timur, saya ngomong, "Mas, kamu jangan goblok." Itu dulu awal-awal saya nanya, maksudnya apa ya jangan bodoh? Orang yang tidak sholat itu bukan hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat dalam sholat, dia tidak sholat. Rugi, Mas, saya bilang gitu. Nah, dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali bahayanya menganga, Pak. Tidak usah jauh-jauh lah, misalnya free sex, zina itu. Itu kan tinggal pilih, Pak, mau kalau dulu ada gonuru ya, terus ada sipilis aja singa, ada AIDS, atau ketangkap Satpol PP, ya terserah lah. Kalau di Hotel Melati kan rawan ketangkap Satpol PP. Nah, jadi singkat kata, jadi singkat kata singkat cerita itu baru di dunia. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Kalau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya bilang sama anak saya, orang yang melakukan free sex, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya, itu bukan cuman durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada banyak bahaya yang menganga di situ, tapi dia terjang. Apalagi dampak dari perbuatan syirik yang luar biasa, itu dosa besar yang paling besar kan syirik. Itu bagaimana banyak orang yang dalam tanda kutip ya mati ya gara-gara perbuatan syirik. Tertipu juga gara-gara perbuatan syirik. Kemaruk sama dukun, kemaruk sama klinik tertentu, kemaruk. Itu resikonya bahkan sebagian nyawa, sebagian harta yang enggak karu-karuan itu. Dan itu terjadi. Yang gak jauh-jauh lah kapan hari saya baca berita bukan baca, nonton di TV, mohon maaf. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Ada 5 orang di Tangerang itu mengadakan ritual penggandaan uang, datang ke dukun. Sama dukunnya dikasih minum teh yang ternyata sudah dibubui apa? Racun tikus. Wah, salam. Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena dia yakin, percaya sama hal-hal yang dalam agama itu dilarang. Kalau dia mau mikir dikit aja kan dia mestinya kan, lah ya kenapa menggandakan uang saya, kenapa kok enggak uangnya sendiri kan gitu. Termasuk yang terjadi di Probolinggo itu. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita ini terkait dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia kita dijaga oleh Allah, akhirat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau enggak mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ya alhamdulillah. Kalau enggak mau tanggung resikonya. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Saya kira ini Pak terkait dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau enggak ada saya teruskan, kalau ada monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mas atau salah monggo Pak silakan. Oke, sambil-sambil Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan al-hafidh, Hmm. sebenarnya ini kalau kita kan biasanya mungkin ada yang memelihara ibadah. Nah, ibadah itu ada dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Anggaplah semuanya sudah dilaksanakan. Bagi manusia kan pasti merasa ada kurang. Hmm. Walaupun tadi katanya yang 100 juta tadi aja juga mungkin rasanya juga masih kurang. Nah, terkait dengan al-hafidh ini, adakah ini manusia yang merasa sudah melaksanakan seluruh ibadah baik itu wajib atau sunnah itu tadi, Ustaz, menganggap bahwa sepertinya sudah memenuhi kalau bilang apa namanya ibadah kita itu sudah cukup, sudah paling cukup banyak. Tapi saya berikan lagi dengan kata kurang tadi gitu. Kok tapi sudah banyak ibadah kok kayaknya saya merasa masih kurang. Saya masih merasa Allah itu tidak melakukan al-hafidh yang memelihara tadi. Apakah maksudnya ini karena memang Allah memang sengaja melakukan tidak bisa dipelihara, atau ada maksud lain dengan pemeliharaan al-hafidhnya Allah itu ada maksud lain? Itu dia. Baik. Alhamdulillah. Saya mau sampaikan gini, Pak. Kita ini tidak dituntut untuk sempurna. Jadi kita ini tidak dituntut untuk apa? Sempurna. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan catat baik-baik, kekurangan itu sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa kita ini bukan Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Supaya kita terus bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ditanya orang, "Ustadz, gimana ya cara menjadi seorang ayah yang sempurna?" Karena saya sering kalah sama anak saya. Maka saya jawab, anak bapak tidak butuh bapak yang sempurna. Saya bilang gitu. Anak bapak tidak butuh seorang ayah seperti malaikat, saya bilang. Anak bapak butuh seorang ayah yang manusia, yang lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Agar anak bapak bisa belajar dari kekurangan bapak, bagaimana bersikap yang benar terkait dengan kekurangan itu. Nah, kita terhadap Allah juga sama, Pak. Harus diakui lah bahwa kita ini pasti punya keterbatasan, toh. Fisik kita, waktu kita, kemampuan kita, semua pasti ada batasnya. Nah, ketika kita memahami batas-batas itu, maka kita harus segera mengerti bahwa untuk menutupi kekurangan saya ini, saya harus melakukan apa? Sambil contoh gini misalnya, ruku sujud saya nggak banyak ini, waktu saya terbatas, sementara saya pengen punya pahala ruku dan sujud yang lama sekali. Ini ada masjid, ada musola. Orang yang bantu masjid ini, sebanyak orang yang sholat di masjid ini, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang sujud sini. Nanti kita mati, insya Allah masjid ini masih ada dan berlangsung. Maka selama itu pula pahala itu masih akan terus mengalir untuk kita. Anggaplah ini nanti terjadi misalnya mohon maaf ada sengketa atau apa, terus masjid ini roboh misalnya. Karena sudah berlangsung sekian tahun kebaikan untuk kita, hadisnya Bukhari. Allah akan bilang catat untuknya pahala seperti biasanya dia dapat pahala. Hadisnya Bukhari. Coba Pak, maha baik gak Allah itu? Jadi kekurangan kita itu Pak ditutup oleh Allah dengan maha baiknya Allah itu Pak. Jangan khawatir satu. Jadi jangan khawatir tentang kekurangan kita. Di pada sisi kekurangan kita akui saja bahwa memang kita itu memang ada kurangnya. Tapi jangan lupa loh Allah itu maha baik. Itu baru satu sisi Pak. Mungkin kita merasa ya Allah sedekah saya nggak banyak nih. Uang saya karena uang saya nggak banyak dan waktu saya juga terbatas misalnya. Maka Allah kasih kita jalan sedekah jariyah Pak. Sedekah jariyah, sedekah yang sifatnya produktif dan atau solutif misalnya. Tadi contoh masjid, sebutlah kita ngasih beasiswa sekolah bagi seorang santri misalnya. Kita nyumbang buku atau Al-Quran di pesantren tahfidz Quran misalnya. Atau apa yang semampu kita lah. Oh Ustadz kok contohnya harta melulu, yang gak berharta bagaimana? Kita bisa sedekah ide Pak. Kita bisa sedekah ngasih petunjuk bagaimana. Atau kita memprovokasi orang yang berharta untuk ngasih, ini ada pesantren butuh bantuan, ayo. Ya. Itu kita diberi pahala yang sama. Dan itu Quran yang bilang Pak. An-Nisa 85 may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditolong. Jadi betul Pak, kita punya banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan, tapi jangan khawatir Pak. Kekurangan kita itu ditutup oleh Allah dengan ajarannya yang sudah diberitahukan kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak menempuh jalan itu. Iya, dan
Bagus kalau kita merasa kurang, itu bagus, namanya sadar, daripada kepedean rumangsa wis cukup Pak, wis rumangsa sudah sudah penuh amalnya. Ya, mending kita merasa kurang sehingga kita akan terus berusaha mencari celah-celah kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan untuk kekurangan-kekurangan tadi itu Allah tutup dengan tadi itu Pak, dengan maha baiknya Allah, dengan adanya sedekah jariyah, dengan adanya amal yang sifatnya produktif atau solutif tadi itu, dengan tempat-tempat yang kebaikannya itu sangat produktif dan begitu seterusnya. Jadi jangan khawatir Pak kalau masalah seperti itu. Ngoten nggih, yang penting kita tahu jalannya, kita tahu. Dan catat baik-baik, saya ulangi ya. Allah menutupi kekurangan kita dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha baiknya Allah itulah yang kita pakai Pak untuk selalu kita berbohong kepada Allah. Ya, yang janji kita ini enggak pantas tadi itu, tapi karena Allah maha baik ya terus kita minta sama Allah. Saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di online ada yang nanya, saya baca dulu ya. Dari Bu Ruslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika fidyah dititipkan ke pesantren berupa uang tunai, apakah itu sah? Karena akadnya memang untuk fidyah, jazakallah. Kalau pengurus pesantrennya berilmu tidak apa-apa. Ya insya Allah kalau pesantren berilmu insya Allah. Nah, ya tidak apa-apa insya Allah. Ya gini loh, yang kita khawatirkan itu kita kasih uang tapi nggak dipakai untuk makan. Kenapa? Karena saya ulang sekali lagi, perintah Qur'annya fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin. Sambil contoh kasus, ini contoh kasus ya. Satu saat saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN saat itu. Habis kuliah zuhur, tiba-tiba si sang imam mengatakan, "Ustaz, ayo kita makan. Ini ada orang bayar fidyah." Ngomong beli fidyah, nggak jadi makan saya. Maaf Ustaz, saya kalau fidyah nggak berani makan. Saya bilang gitu. Loh, kenapa? Kan Ustaz fisabilillah. Di Al-Quran mustahiknya fidyah itu cuma satu Ustaz. Fidyah itu untuk amu miskin, orang miskin. Saya ini kaya belum insya Allah, saya bilang gitu. Tapi miskin enggak Ustaz, saya bilang gitu. Jadi kaya insya Allah belum, kaya dalam arti materi ya. Kalau kaya dalam arti kesehatan sudah saya merasa sangat kaya sekali. Nah, jadi kaya insya Allah belum, tapi miskin juga tidak Ustaz, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau makan. Akhirnya Ustaz itu nggak mau makan juga. Aduh, kalau gitu saya nggak mau makan juga deh. Karena beliau merasa nggak miskin juga kan. Akhirnya dikasihlah ke karyawan-karyawan kayak OB dan lain sebagainya itu yang gajinya 8 koma lah, setiap tanggal 8 biasanya koma itu. Nah, itu dikasih mereka. Nah, itu jadi kalau misalnya ibu kasih ke pesantren dan notabene anak-anak santri adalah terutama anak-anak santri yang mohon maaf miskin ya, nah, maka silahkan. Tapi kalau anak santrinya justru mohon maaf anaknya orang-orang kaya ya nampaknya tunggu dulu, nggak pas. Iya nggak pas. Kayak di pesantrennya anak saya itu anaknya anggota DPR ada di situ, anaknya penyanyi ada di situ, anaknya artis ada di situ. Jadi yang kaya-kaya ada. Jadi santri belum tentu santri itu mustahik. Karena syaratnya jangankan santri ustadz aja belum tentu mustahik. Karena apa, miskin apa tidak tadi itu. Saya kira itu Bu ya, wallahu alam bishawab. Baik. Monggo yang lain kalau ada. Kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Ya, ini semua kita belajar ya. Maksudnya ngomong juga kita belajar. Kalau enggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.